Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Hari ini kami akan membahas tentang atletik. Perbedaan dengan presentasi yang sebelumnya yaitu, hari ini kita menambahkan beberapa poin yang belum kita sampaikan pada presentasi sebelumnya. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Degi Brankira Syauki nomor absen 13, Irfan Adi Prasetya nomor absen 14, Irfan Syah Maulana nomor absen 15, Karima Salsabila nomor absen 16, Larasati Nur Hasanah nomor absen 17, dan Lutfi Aulia Zahra nomor absen 18. Kami dari 12 MIPA 5. Hal pertama yang akan kami bahas yaitu tentang organisasi atletik. Organisasi merupakan wadah atau tempat berkumpulnya orang dengan 3 sistematis. Yang pertama terpimpin, terkendali, terencana, rasional dalam memanfaatkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. World Athletics. World Athletics sebelumnya dikenal sebagai Asosiasi Internasional Federasi Atletik, disingkat IAAF, International Association of Athletics Federations. Badan ini didirikan sebagai pengelola olahraga atletik di tingkat internasional, seperti standarisasi pertandingan, pembuat amandemen, dan sebagainya. Kemudian ada sejarah World Athletics. Yang pertama, pada tanggal 17 Juli tahun 1912, pembentukan organisasi dengan nama International Amateur Athletic Federation atau Federasi Atletik Amatir Internasional atau yang biasa juga disebut dengan IAAF di Stockholm, Swedia. Pada periode 1912 hingga 1946, Sigrid Ekström asal Swedia lantas terpilih menjadi presiden IAAF pertama yang menjabat pada periode ini. Lantas, pada tahun 2001, IAAF menghilangkan unsur kata amatir dalam nama organisasinya menjadi Asosiasi Federasi Atletik Internasional terkait dengan amandemen pemberian uang terhadap atlet yang berlomba. Selanjutnya, pada tahun 2019, secara resmi pergantian sebutan menjadi World Athletics itu berlaku sejak penyelenggaraan kejuaraan di dunia di Doha, Qatar pada 2019. Selanjutnya ada Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI. Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI merupakan induk organisasi cabang olahraga atletik yang ada di Indonesia. PASI memiliki tugas menerapkan aturan perlombaan atletik seperti jalan cepat, lari, lempar, lompat, dan lain-lain, serta mengadakan pembinaan atlet hingga ke tingkat daerah, nasional maupun internasional. Sejarah berdirinya PASI. Yang pertama, pada tahun 1910, masuknya olahraga atletik ke Indonesia sebagai salah satu pelajaran sekolah di era Hindia Belanda. Selanjutnya, pada tahun 1917, dibuktikan oleh adanya organisasi Netherlands Indische Athletic Unie atau Perserikatan Atletik Hindia Belanda, NIAU pada tahun 1917. Kemudian, pada periode 1942 hingga 1945, perkembangan atletik melonjak pesat pada era penjajahan Jepang hingga era prakemerdekaan pada tahun 1942 hingga 1945. Selanjutnya, pada 3 September 1950, karena semakin berkembangnya cabang olahraga tersebut, maka dibentuklah PASI di Semarang pada 3 September 1950. Hal yang akan kami bahas selanjutnya yaitu tentang atlet. Atlet atau olahragawan adalah seseorang yang mahir dalam olahraga dan bentuk lain dari latihan fisik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, atlet adalah olahragawan, terutama yang mengikuti perlombaan atau pertandingan. Yang pertama yaitu ada atlet jalan cepat. Di Indonesia terdapat beberapa atlet jalan cepat, salah satu di antaranya yaitu Hendro Yap. Hendro merupakan
atlet asal Jawa Barat pemegang rekor jalan cepat 20.000 meter track. Rekor yang membuat dia otomatis meraih medali emas tersebut diraih pada SEA Games 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia. Dengan catatan waktu 1 jam 32 menit 11,27 detik. Yang selanjutnya ada atlet internasional yang bernama Eiki Takahashi. Eiki Takahashi, atlet andalan Jepang pada nomor jalan cepat, mampu memecahkan rekor dunia 10.000 meter kejuaraan jarak jauh Universitas Juntendo di Inzai. Tak hanya itu, Takahashi juga pemegang rekor jalan cepat Asia untuk jarak 10.000 meter, keluar sebagai pemenang lomba jarak jauh Universitas Juntendo setelah mencapai finish dengan waktu 37 menit 25,21 detik. Selanjutnya ada atlet lari. Yang pertama dari Indonesia, Muhammad Zohri. Pada Olimpiade 2020, Muhammad Zohri menempati posisi ketiga pada babak final nomor 100 meter putra dengan catatan waktu 10,03 detik di ajang tersebut. Berkat catatan waktu tersebut, lalu Muhammad Zohri memecahkan rekor nasional sekaligus menjadi pelari asal Asia Tenggara tercepat saat ini. Kemudian, pada ajang internasional, terdapat atlet Usain Bolt. Usain Bolt mencetak rekor lari 100 meter putra dengan catatan waktu 9,58 detik ketika berlaga pada kejuaraan dunia atletik 2009 di Berlin, Jerman. Selanjutnya ada atlet lempar lembing. Yang pertama, berasal dari Indonesia. Atlet lempar lembing asal Sumatera Utara, Abdul Hafiz, meraih medali emas nomor lempar lembing senior putra dalam kejuaraan nasional atau Kejurnas Atletik U18, U20, dan senior 2019 sekaligus, mampu menembus limit pelatnas dengan lemparan sejauh 68,74 meter. Kemudian, pada ajang internasional, atlet lempar lembing Jerman, Johannes Vetter, mencetak lemparan 97,76 meter di Continental Tour Gold 2020. Catatan ini menjadi terbaik kedua di dunia setelah rekor dunia milik Jan Zelensi. Sebelumnya, ia juga pernah menyabet juara dunia lempar lembing 2017. Atlet lompat. Yang pertama, dari Indonesia, Mari Natalia Londa menyumbang medali emas untuk kontingen Indonesia dari nomor lompat jauh putri SEA Games 2019. Setelah lompatan terbaiknya sejauh 6,47 meter membawanya ke podium teratas, catatan terbaik Maria diciptakan di lompatan ke-6. Sementara sang rival terdekat hanya mampu mencatatkan hasil terbaiknya yaitu 6,23 meter di lompatan ke-5. Rekor lompat jangkit putri yang nyaris berusia 26 tahun lamanya akhirnya patah di Olimpiade Tokyo 2020. Atlet Venezuela, Yulima Rojas, bertanggung jawab atas pemecahan rekor tersebut saat ia tampil dalam babak final lompat jangkit putri dan menyabet medali emas di Olympic Stadium Tokyo dengan lompatan sejauh 15,67 meter di Tokyo. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.